Selamat pagi, ini video 449. Pada video kemarin, saya jelaskan mengenai kasus Tom Lembong. Hari ini, Tom Lembong dibebaskan atas perintah Presiden melalui amnesti dan abolisi bersama-sama antara Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Pada video kemarin akan saya tayangkan kembali untuk mengingatkan kepada kita bahwa dalam kasus-kasus hukum itu ada dua fundamentalnya. Pertama adalah kamu melanggar hukum, kamu melakukan dengan sadar kamu melawan hukum, seperti kamu berhenti di tengah jalan di mana itu dilarang berhenti. Itu misalnya. Kedua adalah mens rea, artinya Anda berniat buruk, berniat jahat. Nah, Tom Lembong ini nggak ada niat jahat karena dia tidak ada keuntungan pribadi, nggak ada uang yang dia nikmati, dan dia hanya menjalankan perintah Presiden waktu itu Jokowi. Oleh karena itu, kalau orang itu tidak ada niat jahat, maka seketika tuntutan hakim itu gugur, tuntutan jaksa itu gugur. Dan mekanisme untuk koreksi dari putusan hakim yang menghukum Hasto Kristianto dan Tom Lembong itu bisa dianulir atau diabolisi atau diberikan amnesti oleh Presiden. Dengan demikian kita harus percaya bahwa keadilan itu ada. Tuntutlah keadilan sampai ke gerbang neraka. Selamat pagi, ini video nomor 443. Kita lanjutkan pembahasan mengenai perkembangan terakhir ya. Banyak orang menanyakan mengenai keputusan hakim menghukum Tom Lembong. Gambarannya itu begini loh ya. Kenapa Tom Lembong itu dihukum? Padahal menurut Mahfud MD itu dia nggak layak dihukum, nggak pantas dihukum, atau hukuman hakim kepada Tom Lembong itu salah. Jadi begini, untuk menjelaskan pembuktian peradilan bahwa Anda bersalah, ya, itu ada dua. Satu, Anda terbukti melawan hukum. Jadi ada hukum misalnya dilarang pipis, Anda pipis di kebun orang gitu. Atau Anda dilarang stop, Anda stop di jalan raya gitu ya. Anda melanggar hukum. Itu adalah bukti adanya suatu kesalahan atau kejahatan. Nah, untuk memenuhi unsur kejahatan, ada nomor dua. Niat jahat. Gitu loh. Jadi kalau Anda memukul orang, Anda tidak niat jahat, ya nggak bersalah. Misalnya Anda memukul orang di rumah sendiri. Ya, itu tidak berniat jahat, Anda nggak marahin orang lain marahin Anda gitu loh. Nah itu selama itu dilakukan di rumah Anda, itu nggak ada unsur niat jahat. Kembali lagi ke Tom Lembong. Tom Lembong itu tidak ada niat jahat. Dia nggak menguntungkan diri, tidak ada korupsi. Dia melakukan segala sesuatu sesuai fungsi perintah atasan. Kenapa dihukum? Ada unsur yang penting yang saya sering gunakan, ya. Anda nggak bisa dihukum kalau Anda dapat pengampunan. Jadi, siapa yang bisa mengampuni orang? Dalam kasus misalnya, saya Amir ya. Amir, ini saya Amir. Gini deh, ya ini Amir ya. Amir lawan Budi nih. Berantem apapun itu berantem ya toh. Ya. Amir atau Budi ini bisa minta unsur negara. Unsur negara itu siapa? Polisi, ya, atau unsur negara itu TNI. Ketika Amir ini minta maaf kepada polisi atau minta maaf kepada TNI, TNI ini mewakili negara, sehingga kalau misalnya Amir sudah membuat
permintaan maaf kepada polisi, polisi akan berurusan dengan Budi. Jadi nggak bisa langsung, paham nggak? Amir sama Budi berantem, teng 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 teng. Amir minta maaf sama polisi, maka urusannya itu bukan antara Amir dengan Budi lagi, tapi Budi dengan polisi. Budi harus bisa membuktikan kepada polisi bahwa Amir ini salah. Itu yang nomor 3. Jadi tadi ya, Anda terbukti bersalah. Nomor 2, niat jahat itu tergantung dari bagaimana kamu mendapatkan maaf atau pengampunan dari unsur negara, polisi atau TNI. Kalau saya langsung minta maaf kepada TNI atau kepada polisi, maka seketika unsur niat jahat itu jatuh. Dia udah minta maaf sama negara gitu loh. Negara itu mewakili unsur yang bersengketa. Contohnya ya, saya pernah ditegur oleh Jokowi waktu menjabat. Saya tahu beliau presiden. Beliau menegur saya. Itu ada orang yang mengatasnamakan nawacita yang membuat video yang menyinggung-nyinggung presiden. Coba diklarifikasi. Jadi atasan saya mengklarifikasi apa maksud Mugun. Apa yang saya lakukan? Pak, saya mohon ampun. Langsung saat itu. Loh, kok mohon ampun? Kenapa? Saya bersalah. Loh, kenapa bersalah? Loh, buktinya presiden kan menegur. Terus bagaimana? Saya delete videonya itu, yang perkara itu. Saya hapus sekarang juga. Kapan, Mas Gun? Sudah saya hapus, Pak. Sudah saya hapus. Jadi akun TikTok saya itu langsung saya hapus. Loh, akhirnya bagaimana? Jadi kalimat yang dipermasalahkan oleh Jokowi adalah bahwa Jokowi itu tergantung pada keraton atau tunduk pada keraton, katanya gitu loh. Itu yang dipermasalahkan Jokowi. Mau apa iya presiden tunduk pada keraton? Keraton mana? Ya toh, apa keraton Sultan Hamengkubuwono, Sultan Pakubuwono, Sultan mana? Begitu loh. Kan tunduk pada keraton mana kan gitu loh. Jadi kan itu nggak memuaskan bagi Jokowi. Apa iya presiden kok tunduk pada keraton kan gitu loh. Akhirnya saya bilang, saya minta ampun Pak Presiden. Saya langsung buat video, Pak Presiden saya salah dan saya mohon ampun. Langsung saya minta ampun kepada atasan saya. Nah, yang penting lagi adalah nasihat dari atasan saya yang lain-lain. Gitu loh. Atasan kan banyak gitu. Ada dewan penasehat, ada dewan pakar, ada dewan pembina. Ya kan? Langsung saya nasihati oleh atasan-atasan saya. Pak Gun langsung klarifikasi buat video. Mohon maaf bahwa apa yang Pak Gun sampaikan itu hanya bayangan saja, hanya edukasi bayangan, bukan hal-hal real gitu loh. Misalnya Jokowi tunduk pada keraton, itu maksudnya bayangan saja, imajinasi saja, imajiner saja gitu loh. Bukan maksudnya tuh Jokowi nunduk-nunduk sama raja yang mana kan gitu loh. Raja nggak ada di Indonesia udah. Ya, Sultan Hamengkubuwono itu gubernur, nggak mungkin Jokowi nunduk-nunduk sama gubernur kan, nggak mungkin. Kira-kira demikian. Sehingga Tom Lembong itu tidak mengerti bahwa dia bisa minta maaf kepada misalnya Kapolri atau minta maaf kepada Panglima TNI kalau dia kenal, dan itu bisa menjadi saksi bahwa Tom Lembong tidak berniat jahat, ya kan? Nah, itulah yang diupayakan. Makanya Tom Lembong itu sekarang dicarikan bukti-bukti lain atau pihak-pihak lain yang bisa mengampuni. Itu loh. Atasan Tom Lembong itu Jokowi. Jokowi nggak mau mengampuni, Jokowi mau menjeblosin kok. Nah, tetapi atasan yang lain kan ada. Contohnya Prabowo atau Gibran. Itu bisa memaafkan, mengampuni Tom Lembong. Itu dalam urusan Tom Lembong. Urusan lain adalah perang Thailand ya. Thailand itu penduduknya 71 juta. Lawan Kamboja itu 17. Itu ibaratnya Indonesia invasi Malaysia. Ya kan? Kalau sudah begitu, siapa yang bersalah? Nggak mungkin Malaysia itu nyerbu Indonesia. Nggak mungkin. Penduduk Malaysia itu seperti Kamboja. Penduduk Thailand itu
seperempatnya Indonesia. Indonesia itu 4 kali lipat dari Thailand, sedangkan Malaysia itu segede Kamboja. Nggak mungkin Malaysia menyerbu Indonesia, nggak mungkin. Kita jauh lebih banyak tentaranya, kita jauh lebih banyak ekonominya, kita jauh lebih banyak penduduknya. Kalau mau bunuh-bunuhan 1 lawan 1 ya kalah gitu loh. Tapi dalam hal ini yang bersalah adalah Thailand. Ya, kenapa Thailand itu bersalah? Ya mungkin ada kepentingan politik, jadi antara tentara dengan Perdana Menterinya itu nggak cocok. Tentaranya mau perang, sedangkan Perdana Menterinya minta maaf. Maka Perdana Menterinya dicopot sekarang. Perdana Menterinya ada bukti rekaman telepon minta maaf kepada Hun Sen. Hun Sen itu presiden Kamboja. Jadi dia bilang uncle gitu. Uncle, dia panggil uncle itu adalah paman ya, paman Hun Sen. Uncle gitu. Dia kan anak muda ya, perempuan anak muda. Dia minta maaf, uncle, saya minta maaf ya, jangan dengerin orang-orang yang beroposisi gitu. Padahal tentaranya beroposisi kepada Perdana Menteri. Akhirnya Perdana Menterinya copot sekarang, Thailand. Ya karena apa? Karena tentaranya memprovokasi perang, sedangkan Perdana Menterinya minta maaf. Ya yang dicopot Perdana Menteri sekarang. Itu adalah kejadian di Thailand. Ya, jangan ditiru Indonesia. Indonesia kalau nyerbu Malaysia atau Timur Timur, ya bisa copot nanti, repot lah ya. Gak usah perang, udah gak perang aja udah susah.